Jelas. Hoi. Jelas Brimob. Brigade. Ya, saya tahu sering dipotong honormu. Kok tepuk tangan? Gaspol ini atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Beda-beda aspirasinya. Di sana gaspol, sini rem-rem. Nah, maka kalau begitu saya harus pandai menggas maupun. Ya toh? Mas saudara-saudara sekalian, doa. Kalau tidak dikasih di dunia, Allah pasti kasih kamu di akhirat. Yang ketiga, kenapa doaku tidak dikabulkan ya Ustadz? Karena kau tidak sholat. Mustahil Allah kasih kau doamu kalau kau tidak sholat. Tak mungkin. Hei, anggota Brigade, ini ada ajudannya Kapolda. Coba kalau Kapolda panggil ajudan, bagaimana sikapnya ajudan? Biar dia lagi makan kacang, lagi duduk, langsung lompat. Siap jenderal. Dia telan bulat-bulat itu Pak, nggak dikunyah lagi. Siap jenderal, perintah. Padahal ini jenderal ada pensiunnya. Ini jenderal ada mutasinya, tapi tidak ada ajudan dan anggota Polda Riau yang berani membantah. Ajudan, lari Pak, siap perintah. Ada kira-kira dipanggil sama Pak Kapolda, ajudan, tunggu dulu Pak. Berani kok. Ajudan, Bapak Dade sesibu. Wah, diinjak lehermu. Iya toh? Betul. Lalu kenapa bos Allah panggil kau? Hayya 'alas shalah. Apa jawabanmu? Tunggu. Kapoldamu saja kau tidak berani bilang tunggu. Lalu kenapa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan, kamu berani bilang tunggu? Wajar 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau bebas dari kredit. Mana ada kreditnya ini? Langganan BRI semua ini. Saya tahu karena ada keluarga aku polisi. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Urusan kita duhur, aku tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main sholatnya. Allah. Ya karena ihdinas. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Hei, kalau kau lagi sholat tiba-tiba kau simpan HP-mu, tertulis di situ Kapolres menelpon, Kapolda menelpon, saya yakin kau sudah tidak khusyuk. Bahkan bisa jadi kau tidak baca lagi surat pendek. Ya, selama kau menghamba kepada manusia, kau tidak akan pernah dapatkan kedamaian dan kemuliaan dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam pemilu, bukan Islam pilcaleg. Ini hati-hati kalau dekat pemilu. Banyak calon-calon yang tiba-tiba penampilannya kalah ustadz. Pakai serpan, pakai gamis, pakai sokok pria, keluar masuk masjid, bagi-bagi kartu nama. Setelah terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan Islam seperti itu, kata Allah.
Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Adik-adik sekalian, musuh kalian bukan polisi. Ibu-ibu, Pak, jangan musuhi polisi. Kenapa? Karena Bapak pernah bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di dunia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, hilang motormu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Pak Imam, dia saja hilang motornya. Siapa kau cari? Polisi. Adik-adik sekalian, ibu-ibu, kalau diserobot tanahmu, siapa kau cari? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa bungkus kau? Iya toh? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama menjaga Provinsi Riau. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan mulai menggoda. Jangan kau datang, masih subuh, nak tidur, jangan kau datang, jangan kau datang. Itu godaan setan. Alhamdulillah kita berhasil mengalahkan setan, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah hadir di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia goda lagi. Jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu godaan setan. Supaya apa? Supaya kau dengar, tidak dengar ceramah. Orang sudah ceramah masih subuh juga. Itu godaan setan itu. Kalau sudah dikasih tahu begini, masih juga kau pegang HP-mu, kau bukan kena godaan, tapi kau sudah jadi setan. Yang ketawa, saya seriusin. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Luar biasa acara kita hari ini, Pak. Tadi saya bilang, kalau remaja masjid bikin tablik akbar pagi biasa. Majelis ulama bikin ceramah subuh di masjid tidak istimewa. Tapi kalau polisi bikin tablik akbar subuh lagi, di lapangan lagi, Masya Allah. Mudah-mudahan ini tanda Allah menurunkan berkahnya kepada kita semua. Dan Alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Banyaknya polisi hadir di tempat ini, luar biasa. Barusan Pak Jenderal saya bikin ceramah tablik akbar, banyak polisi hadir. Allahu Akbar. Ternyata saya pikir-pikir, oh karena ada Kapoldanya. Saya tidak mau ceramah pemilu damai. Bapak semua sudah tahu bagaimana caranya pemilu damai. Pasti Bapak semua sudah tahu. Sudahlah, tadi sambutannya Pak Kapolda sudah meeting, sudah rapat, FGD, semua sudah ditahu. Bagaimana supaya pemilu damai? Saya hanya bercerita. Satu, doa. Ketika di padang mahsyar kelak dan akhirnya dimasukkan dalam surga, ada yang kata Nabi dimasukkan dalam surga, lalu dia heran, kenapa Allah berikan saya banyak sekali penghormatan ini? Seolah-olah pahalanya cuma 10, Allah kasih 100.000. Lalu orang ini, hamba ini bertanya, ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepadaku, tidak seperti ini kebaikan yang saya lakukan. Lalu Allah menyampaikan, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan di dunia, karena saya tahu kau tidak mampu memikulnya, maka baru hari ini aku balas. Hikmah pertama, bapak-bapak polisi, kalau kau sudah belajar, sudah jadi polisi presisi, sudah ikut ujian, sudah berdoa, minta jadi Kapolres, ternyata tidak jadi Kapolres, tahu dan yakin ketika itu kau jadi Kapolres banyak masalah, Allah tahu, tunda dulu.
Jangan dulu kau sekarang Kapolres, jangan dulu kau jadi kombes, jangan dulu kau jadi jenderal. Ada masalah yang akan menunggumu. Kau diam saja di sini. Allah tunda doamu. Kenapa? Allah tahu yang terbaik buat kamu. Saya dulu ikut pemilu, ikut Pilwali Makassar, 10 calon 2013 yang lalu. Kalah? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Allah tahu kau ndak usah jadi wali kota dah saat setengah mati kau hormat. Coba kalau saya jadi wali kota, datang Kapolda hormat, datang gubernur hormat, datang menteri hormat, datang Kapolri hormat, datang presiden hormat. Kalau saya jadi wali kota, saya sekarang jadi ustadz, mereka yang hormat sama saya. Ya, maka jangan pernah bersangka buruk. Doa-doa terus. Kenapa doaku tidak dikabulkan? Saya sudah lama berdoa. Bos, berapa lama ku berdoa? Nabi Zakaria berdoa minta anak 21 tahun umurnya. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun baru Allah kasih. Itu Nabi. Cintanya kepada Allah luar biasa. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah. Minta doa 21 tahun, dikabulkan 90 tahun. Kamu berdoa pagi, mau dikabulkan besok. Padahal kau itu kan tipu. Maka saudaraku, polisi, tentara, ASN, PNS, KPU, Panwas, kalian semua budak negara. Tapi jangan merasa rendah dengan budak. Status budakmu di hadapan Allah bukan statusmu sekarang, tapi bagaimana kerjamu. Aturan pemilu bisa kau langgar, aturan pilpres bisa kau akali, undang-undang dunia bisa kau siasati, tapi demi Allah, Allah menunggu atas perbuatanmu. Tadi dibaca oleh Pak PJ Gubernur. Oh, hebat ini Bapak ini. PJ Gubernur, banyak ayatnya keluar. Luar biasa. Belum tentu Kapolres kau hafal itu ayat tadi. Nah, satu ayat yang disitir oleh beliau. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini tipu daya saja. Dunia ini sementara saja. Mana buktinya? Allah kasih kalian semua pelajaran hari ini. Lihat ini, Pak Samsuar gubernur di zamannya. Siapa lagi gubernur sekarang? Wakilnya. Pelajaran berharga buat kita. Kau bela gubernur, ada masamu. Boleh kau Kapolda, ada masamu. Kapolres, ada masamu. Apa masamu? Pensiun. Biar kau dekat dengan Kapolri, sepupu kau Kapolri. Habis masa umurmu, parkir, tunggu. Dan itu jahatnya anak buah, Pak. Dia doakan kita cepat pergi, dan dia ganti bapak. Coba lihat ini. Apa dalam hatinya? Kapan yang pindah ini? Kapan yang pindah? Dunia ini hanya tipu daya. Jangan tertipu dengan dunia. Dunia saatnya mengukir karir. Maka orang Melayu, dulu kita belajar waktu kecil, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ketika menjabat Kapolda, ketika menjabat Panwas, ketua KPU, kalian akan mengukir namamu, tergantung apa yang kau tulis. Ketika pilpres kalian tidak jujur dan tidak adil, kamu bisa menangkan orang yang kamu calon, tapi namamu akan buruk sampai negara ini hilang. Ya kalau kamu yang berbuat kau dapat hukumannya, adillah namanya. Tapi kalau anakmu ikut ambil, jangan bapaknya pernah ketua Panwas itu jahat. Jangan neneknya pernah ketua KPU itu jahat.
anakmu yang tidak berbuat tanggung dosamu karena kamu berbuat jahat. Maka saatnya 2024 tunjukkan saya presisi. Jangan karena taat cari muka sama komandanmu, kau hancurkan karirmu yang bertahun-tahun kau bina. Kau kecewakan ibu bapakmu yang jual sawah agar kamu bisa jadi polisi. Pangkatmu boleh hilang, jabatanmu bisa digeser, tapi nama baikmu tidak boleh dihina orang. Itu yang namanya polisi presisi. Nah, bos, serius. Yang kau marah, jangan marah. Saya cinta kalian karena Allah. Percaya semua yang ini ada di sini hilang. Coba begitu Pak Samsuar hilang jabatannya gubernur, pangkat Garudanya hilang. Kalau mau dipakai sekarang Pak, Bapak pakai lambang Garuda ke pasar, orang lihat-lihat tuh. Oh, kasihan Pak Gubernur. Iya toh, benar. Oh, begitu Pak Kapolda pensiun, mau pakai tongkat Kapolda, pakai bintang 2, anak buahnya. Innalillahi. Sudah lama gila kesini. Itu baru di dunia. Maka Allah kasih pelajaran. Wahai ASN, kamu mau menganut mazhab Fir'aun atau mazhab Masita? Kalian juga ulama, penceramah, jangan jadi tim sukses. Ini tim sukses juga bikin masalah ini Pak. Siap. Oh ini Pak, sudah 4.000 ini kita kuasai di pasar. Kalau begitu kau yang maju. Tim sukses ini selalu pembohong banyak Pak. Dia yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 saja dibikin, 5 hilang. Jangan ketawa, saya serius ini. Hati-hati nih calon, jangan terlalu percaya itu tim sukses. Siap. Apalagi lembaga survei. Saya ini dosen Pak. Saya doktor akademik. Saya belajar yang namanya statistik. Kita belajar namanya survei. Kadangkala kita sedih. Orang yang setengah mati sekolah tinggi-tinggi, habis duitnya sekolah tinggi-tinggi, jadi sarjana, jadi doktor penipu. Tidak ada gunamu ke sekolah tinggi-tinggi. Dan percaya semua yang kamu bikin, bukan itu surah Yusuf, belakang ayat-ayat terakhir. Itu kan dijelaskan, Dasat, Kapolda, Gubernur, Panwas, pemilu, bikin aja kamu mau bikin. Apa yang kamu bikin, tapi ingat, saya tunggu semua itu perbuatanmu. Kalau saya berlawanan dengan Kapolda, saya masih ada pilihan Pak. Apa? Saya tunggu dia pensiun. Saya berlawanan sama gubernur, gampang. Saya tunggu dia hilang jabatannya. Tapi saya kalau melawan Allah, kapan saya bisa jago? Saudaraku merantau ke Jawa. Di Jawa tidak senang, masih ada pilihanmu. Balik lagi ke Riau. Kalian merantau ke Malaysia, Malaysia tidak nyaman, masih ada pilihanmu. Balik lagi ke Riau. Saya jadi SN tidak senang sama bupati, tidak disenang sama gubernur, masih ada pilihan saya. Apa? Pensiun dini. Tapi kalau saya sudah masuk kubur, ada pilihan? Bapak masuk kubur, ada pilihan? Nggak enak sini, keluar lagi dulu dah. Begitu kau keluar, satu komplek lari. Maka pemilu akan damai kalau ASN-nya netral. Itu semua teori-teori dalam rapat Pak, nggak ada gunanya kalau Bapak nggak netral. Tahu sepak bola?
Bapak-bapak pecinta bola, sayang sekali U17 Indonesia sudah tersingkir. Di sini ada namanya PS lawan PSM, maka wasit yang harus diturunkan tidak boleh orang Sulsel, tidak boleh orang Riau. Kenapa? Pasti tidak adil yang didatangkan wasit dari Jawa. Begitu sepak bola. Karena kalau wasit tidak adil, wasit memihak, pasti rusuh. Dulu saya waktu sekolah di kampung ada namanya sepak bola Agustusan, tarkam kan? Antar kampung. Antar kampung Pak. Kapan rusuh? Kalau wasit tidak jujur. Dan kalau wasit tidak jujur, saya pernah lihat kepala saya sendiri Pak. Waktu saya masih SMP, dikejar itu wasit Pak, sama penonton dan supporter. Masuk naik ke rumahnya, masih ditunggu di bawah rumahnya Pak. Itu kalau wasit tidak jujur dan tidak adil. Apa yang mau dicapai kalau pemilu hasilnya jelek? Tidak ada gunanya kita pilpres, pilcaleg kalau kita rusuh. Apa yang mau dicapai dengan keributan? Dalam syariat Islam ada yang disebut daruriyah, darurat. Dan orang darurat itu salah satu unsurnya kalau kita rusuh. Maka silahkan, sekarang ini selalu saya kampanyekan, silahkan pilih jagoanmu, jangan kau hina lawanmu. Piala Dunia tidak pernah ada satupun kesebelasan tidak ada lawannya. Kita bisa jadi juara, partaimu bisa menang karena ada partai yang kamu lawan. Tidak mungkin ada pemilu menang berdiri. Tidak ada. Maka hargai lawanmu karena kau bisa jadi juara karena ada lawanmu. Jangan berpecah belah, apalagi baper. Hei, siapa 2019 kemarin? Siapa dia lawan bertanding Bapak Joko Widodo? Siapa? Prabowo. Siapa yang menang? Joko Widodo. Siapa menterinya? Mereka sudah satu paket dalam kabinet, kalian bertetangga basi baku busu. Apa namanya kalau bilang beleng-beleng? Apa kamu dapat? Kamu tidak netral membela. Apa kamu dapat? Paling jadi Kapolres, paling jadi Kapolda, tapi namamu sudah hancur. Saatnya kamu milih mazhabmu sekarang 2024. Dan kalau kau cinta kepada negaramu, jangan loyal kepada calon, jangan loyal kepada pribadi-pribadi, tapi loyal kepada negaramu. Apa polisi boleh milih? Apa polisi boleh mencoblos? Apa tentara boleh mencoblos? Apa ASN boleh mencoblos? Boleh. Dengan catatan, lepaskan dulu jabatanmu. Mundur kau jadi pegawai. Silahkan bertarung. Kenapa tidak boleh ketika ada jabatanmu? Karena dikhawatirkan kau memakai kekuasaan untuk mengalahkan orang. Silakan. Bapak-bapak tentara silakan, polisi silakan, mau mencoblos mau, boleh, bahkan kamu boleh jadi calon bupati, gubernur. Mana buktinya? PJ gubernur, tentara bintang 2, tapi sudah pensiun, baru boleh maju. Yang merusak negara kita ini sebenarnya Pak, keserakahan. Semua dia mau. Maksud saya, kalau Allah sudah kasih kau kejayaan dan kesuksesan dalam dunia usaha, kau tekuni sudah itu, kau juga tidak miskin. Ini sudah mau jadi pengusaha, mau jadi lagi politisi, sudah jadi politisi, mau dia kuasai semua. Akhirnya apa? Jadi serakah, dan orang serakah tidak disenang oleh Allah. Ngempat, teman-teman para calon, ada caleg di sini? Ada berapa partai sekarang? 24. Ada ketua-ketua. Dengar saudaraku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zamannya masyarakat yang dihadapi Pak, masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad, masyarakatnya pada waktu itu
masyarakat jahiliyah. Tapi alhamdulillah berhasil menjadi pemimpin yang kepemimpinannya bukan hanya diakui oleh umatnya, tapi juga diakui oleh mereka yang tidak menjadi umatnya. Mana buktinya? Baca buku 100 tokoh dunia. Siapa yang menulis? Non muslim. Siapa nomor 1? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tidak punya tim sukses, tidak punya partai penyokong, tidak punya APBN, tidak punya aparat, tapi berhasil. Kenapa? Apa catatannya? Akhlak, uswah. Maka saudara-saudara yang mau dicontoh, mau dicoblos, mau terpilih, jangan manipolitik. Tapi apa? Kau jadi teladan. Kan kalau kau tidak terpilih, aku yakin apa yang kamu mau tidak baik buat kau. Tidak usah cari muka sama manusia. Perbaiki sholatmu. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Ada bapak-bapak yang tanya saya, Ustadz, boleh enggak tidak pakai celana dalam? Kenapa? Panas Ustadz. Boleh, cuma bagaimana itu kalau kau ruku? Lempar-lempar. Itu menunjukkan kau tidak ikhlas. Kau sholat, tapi selama kau sholat kau cari uang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Tadi saya dikasih ke Polres 200.000. Mana ini dicari semua Pak? Sama Allah, belum dia dapatnya juga Pak. Begitu salam, oh di bawah sadel. Selama kau sholat kau tidak ingat Allah, ingat duit. Pantas bertahun-tahun kau sholat kau tetap menjadi orang yang jahat. Karena ada orang sholat tapi tetap aja akhlaknya jelek, karena dia sholatnya tidak diperhatikan rukun-rukunnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau sholatmu sempurna. Tuhan apa yang memperjelek hidupnya orang yang baik sholatnya? Tidak masuk akal. Maka saudaraku, agar doamu cepat dikabulkan, sholat, minta kepada Allah. Dan kalau tidak dikasih, percaya itu yang terbaik. Saya di depan polisi selalu saya kasih contohnya. Tamat SMA, saya daftar akabri. Tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku Pak. Saya dari semua bersaudara saya yang paling pendek. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Karena saya mau jadi akabri penerbang waktu itu. Tidak lulus. Teman saya lulus, jadi polisi dia. Sekarang dia sudah 2 bunga reserse di Polda Sulawesi Barat, pakai baret merah. Saya Allah kasih lulus jadi ustadz, pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, ku caramai kau semua. Ini buktinya ini. Satu, 2, karena waktu terbatas. 3, berbicara pemilu itu kan selalu ada kata elektabilitas. Sudah benar Pak KPU, terkenal toh. Ada dalam Quran Allah kasih contoh keterkenalan Pak. Siapa? Fir'aun dan Masita. Fir'aun itu paling terkenal di kalangan umat Islam. Dicatat namanya dalam Quran. Allahu Akbar. Terkenal. Raja. Cakep. Gagah. Punya pasukan. Kaya. Tapi tidak ada iman. Hina dia. Allah haramkan masuk surga. Dicatat itu dalam Quran. Fir'aun haram masuk surga. Padahal dia raja, dia kaya,
punya pasukan, staf ahlinya banyak. Tapi karena tidak ada iman, hina dia. Mana buktinya hina? Sampai detik ini tidak ada satupun warga Melayu yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Benar Pak Samsuan? Benar kan? Terkenal, kaya, ada pasukannya, tapi tidak ada iman, hina. Tidak ada orang Indonesia mau kasih nama, kasih anakmu Fir'aun, terkenal. Masita, itu namanya budak. Bahasa Indonesianya abdi. Abdi itu ASN, abdi negara. Kalian semua para ASN, itu abdi, budak. Paham? Ini Jenderal Bintang 2, abdi negara, budaknya negara, bukan budaknya presiden, bukan budaknya Kapolri, bukan budaknya istri, tapi budaknya negara. Kalau kau berjuang untuk negara, hadiahmu meskipun kau budak, Masita. Dia budak, hamba sahaya. Tapi karena punya iman, punya harga diri, presisi, Allah kasih hadiah. Apa hadiahnya? Banyak manusia punya nama Masita, padahal dia budak. Dan Allah kasih hadiah Pak Jenderal Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Belum pernah dicium Nabi harum seperti itu. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapa dia? Arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Arwah malaikat? Bukan. Siapa? Dia budak. Dia rohnya Masita." Jelas? Jelas. Hoi. Jelas Brimob? Brigade. Ini saya tahu sering dipotong honormu. Tepuk tangan. Gaspol ini atau rem-rem? Gaspol atau rem-rem? Beda-beda aspirasinya. Di sana gaspol, sini rem-rem. Maka kalau begitu saya harus pandai menggas maupun. Ya toh? Mas saudara-saudara sekalian, doa. Kalau tidak dikasih di dunia, Allah pasti kasih kamu di akhirat. Yang ketiga, kenapa doaku tidak dikabulkan ya Ustadz? Karena kau tidak sholat. Mustahil Allah kasih kau doamu kalau kau tidak sholat. Tidak mungkin. Hei, anggota Brigade, ini ada ajudannya Kapolda. Coba kalau Kapolda panggil, "Ajudan, bagaimana sikapnya ajudan?" Biar dia lagi makan kacang, lagi duduk, langsung lompat, "Siap Jenderal." Dia telan bulat-bulat itu Pak, nggak dikunyah lagi. "Siap Jenderal, perintah." Padahal ini Jenderal ada pensiunnya, ini Jenderal ada mutasinya, tapi tidak ada ajudan dan anggota Polda Riau yang berani membantah. "Ajudan, lari Pak, siap perintah." Ada kira-kira dipanggil sama Pak Kapolda, "Ajudan, tunggu dulu Pak." Berani kok. "Ajudan, Bapak Dali saya sibuk." Wah, diinjak lehermu. Iya toh? Betul. Lalu kenapa bos Allah panggil kau? "Hayya 'alas shalah." Apa jawabanmu? Tunggu. Kapoldamu saja kau tidak berani bilang tunggu. Lalu kenapa Allah yang maha kuasa, Allah yang maha menentukan, kamu berani bilang tunggu? Wajar 30 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau bebas dari kredit. Mana ada kreditnya ini? Langganan BRI semua ini. Saya tahu karena ada keluarga polisi. Oi, mau hidupmu dikabulkan doamu,
Jangan kau cari muka sama jenderalmu, cari muka kepada Allah. Biar jenderalmu senang, kalau istrinya tidak senang, tak jalan pangkatmu. Apalagi kalau ibu sudah bilang, saya tidak suka itu anggotamu. Kalau ibu sudah bilang pokoknya, wabillahi taufiq wal hidayah, habis Pak. Meskipun Pak Jenderal sedang sama kamu, dipanggil lah kau sini dulu deh. Apa salahmu sama ibu ini? Saya tahu kerjamu baik, tapi saya juga mau tidur, ngomel terus ibu. Sudahlah, saya bawa kau dulu ke pinggir-pinggir ya. Itulah manusia. Kalau kau cari muka sama manusia, pasti capek. Berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Kalau kau tidak sholat, mustahil Allah kasih kamu. Saya sudah sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Urusan kita dur, kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main sholatnya. Allah. Ya kana ihdinas. Bapak ketawa karena membayangkan diri sendiri toh. Kalau kau lagi sholat, tiba-tiba kau simpan HP-mu, tertulis di situ Kapolres menelpon, Kapolda menelpon, saya yakin kau sudah tidak khusyuk. Bahkan bisa jadi kau tidak baca lagi surah pendek. Ya, selama kau menghamba kepada manusia, kau tidak akan pernah dapatkan kedamaian dan kemuliaan.